wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komputer Universitas Muhammadiyah Kudus. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Data Mining dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Data Mining. Mata kuliah Data Mining merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi Sistem Informasi Fakultas Komputer Universitas Muhammadiyah Kudus. Mata kuliah Data Mining ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Mata kuliah Data Mining ini memberikan pemahaman terhadap konsep sistem pengolahan data, teknik-teknik pengolah data, teknik penggalian data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna dan juga aplikasi, serta permasalahan penerapannya pada kondisi real. Bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah Data Mining ini, pertama, mengenal data mining. Kedua, data dan eksplorasi data. Ketiga, teknik klasifikasi data mining. Keempat, teknik asosiasi data mining. Kelima, teknik clustering data mining. Yang keenam, anomali data. Yang ketujuh, aplikasi dan tren data mining. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Data Mining ini diharapkan mahasiswa: 1. Mampu memahami pentingnya pemahaman data, berbagai atribut dengan karakteristik. 2. Mampu memahami cara menganalisa masalah untuk memilih solusi data mining yang tepat. Ketiga, mampu memahami teknik pre-processing data, klasifikasi, asosiasi, dan clustering data mining. Yang keempat, mahasiswa dapat memecahkan studi kasus dengan tepat dalam menciptakan suatu program komputer menggunakan teknik data mining sehingga dapat diterapkan pada bidang informatika. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah Data Mining ini yaitu ada e-book Data Mining untuk klasifikasi dan clustering data. Yang kedua, e-book Introduction to Data Mining edisi pertama, dan jurnal nasional maupun internasional yang terkait dengan pembelajaran data mining. Sistem pembelajaran mata kuliah Data Mining dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui Google Classroom. Pembelajaran mata kuliah Data Mining ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu 1 pekan UTS, lalu 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan pelaksanaan UAS. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan bentuk asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group.
untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah data mining dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Adapun evaluasi pembelajaran mata kuliah data mining didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali tiap pertemuan dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi dan di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. UTS dan UAS dilakukan melalui rubrik multiple choice maupun presentasi studi kasus setiap kelompok. Untuk bobot penilaian mata kuliah data mining yaitu UTS 10%, tugas 30%, kuis 10%, keaktifan 20%, UAS 30%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah data mining untuk mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Komputer Universitas Muhammadiyah Kudus. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan melalui Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah data mining ya. Sehat semua ya? Masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, kita mulai saja ya untuk pertemuan kedua ini. Saya share screen ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Udah kelihatan ya? Yeah. Oke, untuk pertemuan kedua ini ya, kita mempelajari tentang metode data mining ya. Metode data mining di pertemuan kedua ini. Untuk mengingat kembali ya, mungkin kemarin yang ada yang belum berangkat ya, untuk mata kuliah ini ya, untuk penilaiannya yaitu UTS ya 10%, kemudian tugasnya 30%, kuisnya 10% ya, keaktifan 20% dan UASnya 30%. Mungkin kemarin kita sudah sepakat untuk menggunakan sistem penilaian ini ya. Kita langsung di sini nanti kita akan membahas ya, pada pertemuan ini kita membahas tentang metode data mining ya, yaitu ada classification, team series, analysis, regression, clustering ya, association rule, sequence discovery, dan contoh penggunaan data mining. Pada sebelumnya kita mengingat kembali ya, kemarin pada pertemuan pertama ya, kalian sudah mempelajari itu apa itu data mining ya, data mining tujuannya ya. Nah, tolong ada yang bisa mendeskripsikan apa itu data mining? Ada yang bisa? Untuk mengingat kembali ya. Saya, Pak. Ya, apa itu data mining? Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data ya, yang bertujuan untuk mengekstrak informasi untuk mendapatkan pola penting pada suatu data. Oke, ya bagus. Ya, data mining adalah proses pengumpulan ya, pengolahan data ya,
bertujuan untuk mengekstrak informasi. Jadi di sini fungsinya adalah mengekstrak informasi. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pola. Ya, mendapatkan pola, di mana pola ini akan bertujuan untuk suatu suatu tujuan, entah itu untuk bisnis atau sebuah tujuan lain ya. Di sini nanti dengan adanya data mining semuanya akan mudah, kita bisa memprediksi. Nanti kita pelajari untuk mengklasifikasi atau memprediksi ya. Nah di sini kita dengan adanya machine learning sekarang ya, machine learning atau AI itu semuanya dengan adanya data mining semuanya akan mudah. Nah sekarang tujuan, ada yang tahu ya tujuan dari data mining ini apa? Tujuan dari data mining adalah data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi, Pak. Ya bagus. Kayaknya pada belajar ya. Bagus sekali ya. Semua oke, itu tujuannya ya. Tujuan dari data mining memang kita mencari pola di mana pola ini sebelumnya tidak terdeteksi. Nah, pola-pola ini didapat dari data ya. Didapat dari data warehouse atau data kumpul dari sebuah database atau database yang ada. Apa yang tahu? Ada yang tahu database? Ada yang tahu? Ya. Database apa database? Sebuah kumpulan data-data yang saling berkaitan atau bersangkutan, Pak. Oke, berkaitan ya, bersangkutan ya, berkaitan. Jadi ada data yang saling berkaitan kayak gitu. Oke, bagus ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tugas data mining ya. Tugas data mining itu ada dua, yaitu prediktif. Jadi untuk prediktif, apa yang dimaksud dengan prediktif? Yaitu memprediksi nilai dari atribut tertentu ya berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Jadi dia bisa prediksi. Yang kedua adalah deskriptif, yaitu memperoleh pola, yaitu correlation, ada trend cluster, trajectory, anomali untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. Gitu ya. Paham nggih di sini sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke. Paham. Kita lanjut nggih. Iya. Metode dalam data mining. Nih, dari dua tadi ya, yang apa ini telah saya sebutkan tadi, ada di slide yang tadi ya, yaitu prediktif dan deskriptif. Dimana di prediktif ini ya nanti ada metode namanya classification, kemudian ada tim series analis, kemudian ada regression. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian dari deskriptifnya ya itu ada clustering, association rules, dan sequence discovery. Nah, itu ya. Jadi metode-metode ini berdasarkan pada tugas data mining tadi yang kalian sebutkan tadi, yaitu ada prediktif dan deskriptif. Masing-masing ada metodenya. Ya, ada metodenya. Oke, next ya. Kita bahas satu persatu ya, dari classification itu apa ya? Classification ya, dari prediktif itu tadi, classification itu apa? Yaitu menemukan fungsi atau model yang membedakan kelas data. Ya. Menemukan fungsi atau model yang membedakan kelas data. Kemudian fungsi model tersebut berbentuk aturan if else ya, decision tree, formula matematika atau neural network. Nanti itu bahas di belakangnya. Kemudian tujuannya untuk memperkirakan ya kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui.
ya. Terusnya untuk memberikan kelas. Jadi untuk memberikan suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Ya, jadi nanti ada contohnya ya. Kemudian algoritma tersebut ya, algoritma yang untuk classification ya, itu ada decision tree atau C45 ya. Kemudian ada artificial neural network, ada naive bayes, genetic algoritma, fuzzy, class-based reasoning, dan Skinner's network. Nah, itu algoritma-algoritma yang nanti kita pelajari di ketika nanti praktek ya. Nanti ada praktek masing-masing dari algoritma tersebut. Nah, dari data-data tersebut nanti di machine learning itu ya, di machine learning ini untuk apa? Nah, ini biar mudah. Nah, ini nanti ada data ketika nanti kita mengolah ya, mengolah data tersebut ada nanti ada namanya training data, ada namanya training data. Nanti ada dua yaitu training data dan test data. Di mana training data ini nanti data yang akan dipelajari oleh algoritma, namanya training. Nanti setelah itu nanti training data tersebut ya akan dipelajari dengan model tertentu ya, algoritma tertentu, kemudian di-apply-kan atau untuk mengetes. Jadi contohnya atribut 1 yes, atributnya learn, kemudian atribut 2 125k ya, kelasnya adalah no. Nah, ini nanti akan dipelajari semua. Ini nanti dipelajari semua. Kemudian yang pelajari adalah sistemnya. Kemudian nanti sistem akan bisa memprediksi dengan atribut yang kelasnya kosong. Kalau atribut pertama no, atribut keduanya small ya, atribut ketiganya 65k, maka kelasnya apa? Nanti dia bisa bisa memprediksi gitu. Oke, dari gambar ini paham ya? Dari gambar ini atau ada pertanyaan? Paham semuanya? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Kalau belum ada kita next ya. Contoh di sini adalah pemakaian kartu kredit secara ilegal ya. Tujuannya untuk mendeteksi adanya penggunaan kartu kredit secara ilegal. Di sini untuk mengklasifikasikan ya, klasifikasikan data transaksi, di mana data tersebut adalah data di mana diambil mungkin kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun ke belakang ya, kemudian diberi label kalau orangnya ya yang memakai kartu kredit ini curang ataukah aman, ya. Kemudian nanti data mainnya akan mencari model klasifikasi apakah ini curang atau aman berdasarkan atribut transaksi, kemudian menetapkan model tersebut jika ada transaksi baru untuk mempercepat atau tepat tindakan preventif. Sampai sini ada pertanyaan untuk untuk contoh prediksi, untuk contoh classification? Belum ada, Pak. Oke, next ya. Kemudian ada tim series analysis ya. Tim series analysis yaitu data yang nilainya berubah setiap interval waktu. Nah, jadi namanya tim series. Jadi ini untuk memprediksi, menganalisis, prediksi. Contohnya metode ini adalah neural network ya. Ada neural network, contohnya ada model propagation, multilayer perception. Kemudian aplikasi ya untuk fungsinya ya, contoh fungsi pengaplikasinya untuk memprediksi indeks harga saham. Nah, ini kan untuk memprediksi ya, Nah, dicontohkan di sini ya. Jadi data yang diambil itu 3 tahun ya, 3 tahun
yang lalu sampai sekarang dikumpulkan, kemudian dengan putus-putus ya, kemudian data yang diambil tadi kita menggunakan algoritma yang sesuai ya, kemudian kita dapat memprediksi nilai saham masa yang akan datang. Oke, sekarang yang regression ya, prediktif, memprediksi tapi regression. Apa perbedaan dari regression dan classification? Kalau regression itu diterapkan untuk mengklasifikasikan target data numerik. Jadi targetnya adalah data numerik. Kemudian untuk classification, untuk mengklasifikasikan target data kategorial. Jadi kalau yang intinya kalau regression itu berupa data numerik, kalau classification itu data kategorial. Untuk mengaplikasikannya ya, untuk memprediksi nilai penjualan yang akan datang ya berdasarkan tren data penjualan tahun sebelumnya. Algoritmanya yaitu ada Super Vector Machine Generalized Linear Model atau GLM. Next di sini ada clustering. Untuk clustering ini ya, clustering ini mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut atau disebut dengan segmentation. Kemudian ya, algoritma yang dipakai adalah K-means, ada K-medoid, fuzzy K-means, dan subtractive, kemudian Montaigne dan hierarki. Ini algoritma yang dipakai. Kembali lagi nanti kita belajar prakteknya untuk menggunakan masing-masing algoritma. Nah, kemudian dicontohkan ya ini ya, ada di sini ada ada 3 cluster ya. Jadi terdiri 2 atribut yaitu umur dan income-nya berapa, pendapatan gitu ya. Kemudian algoritma clustering ini bisa mengelompokkan kelompok data dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut ini. Klaster pertama itu populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. Ini nanti dia ini cluster ini ya. Jadi ini akan mengelompok. Yang kelas kedua populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi ini akan mengelompok. Nah, ini yang diambil ada pengelompokannya. Yang ketiga adalah populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Ini contoh ya, contoh untuk mengcluster, namanya aja cluster. Cluster itu mengelompokkan. Kemudian ada deskriptif ya, association rule ya, di mana association rule ini disebut dengan market basket analysis, yaitu menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Nah, kita seperti di Indomaret atau di Alfamart itu ya, di situ sudah ada namanya association rule ya. Dimana kalau di situ tempat-tempat tempat untuk penjualan ya, raknya itu sudah diatur sedemikian rupa ya, supaya mereka punya asosiasi atau association atau yang akan dibeli oleh pelanggan secara bersamaan. Ada sequence analysis yaitu digunakan untuk mencari pola serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Contoh rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL. Contohnya ini ya, contoh rangkaian klik ya. Implementasinya memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Sampai sini ya. Ini materi tadi ya yang saya berikan untuk dikerjakan, dilihat ya, agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nomor 1 ya, siapa yang bisa untuk metode data mining untuk prediksi apa ya, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, mana Mbak siapa?
Mbak Vera. Jadi metode data mining untuk diprediksi ada 3, yaitu classification, terus ada juga time series analysis dan juga registration. Itu Pak jawaban dari saya. Oke. Yang kedua siapa? Yang belum tadi Saya, ya? Pak. Ya coba, monggo. Metode data mining Metode data mining untuk deskripsi itu ada 3, Pak. Yang Ya. pertama clustering, association rule, sama sequence discovery. Itu, Pak. Oke, sekarang yang ketiga. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Eli. Algoritma apa saja sih yang digunakan untuk classification? Yang pertama ada Bayesian tree atau C 4.5. Yang kedua ada artificial neural network. Yang ketiga ada naive Bayes. Yang keempat ada genetic algorithm. Yang kelima ada fuzzy. Yang keenam ada cache-based reasoning. Yang ketujuh ada K-nearest network. Oke, bagus. Sekarang yang selanjutnya, yang algoritma untuk clustering, yang belum, yo. Ya, monggo silakan. Untuk clustering ada 6, Pak. Ada K-means, K-medoid, fuzzy K-means, subtractive, mountain, dan hierarki, Pak. Oke, bagus. Ya. Oke, pertanyaannya terjawab semua ya. Jadi bagus sekali kalian sudah memperhatikan. Ya nanti selanjutnya ya bagus sekali ya. Oke, selanjutnya nanti kalau sudah paham ya ada tugas ini ya. Nanti tugas di yaitu cari artikel ya, ya. Nah, carilah artikel dari jurnal atau e-book tentang algoritma yang digunakan dalam data mining ya, satu algoritma saja. Buat resumnya dan cantumkan sumber artikelnya ya, beserta isinya. Resum dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nanti kalian dibuat PDF, kemudian nanti semuanya akan dikumpulkan di GC ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Udah paham semua, nggih? Hanya satu algoritma saja. Ya. Nanti cari sudah banyak ini ya. Nanti kalian cari di internet atau Google Scholar atau di mana ya. Nanti dikumpulkan. Minggu depan sudah harus selesai semua, nggih. Selesai semua. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya nanti mungkin masih di perumahan 2 ya, belum gitu, masih aja teori ya. Nanti mungkin kita ketemu lagi di lab ya untuk mempraktekkan. Nanti ini soal ini akan saya kirim di WA grup ya. Oke, sampai sini ya. Sampai sini pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Sebelumnya kita baca hamdalah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat siang ya semuanya. Untuk melanjutkan mata kuliah yang berikutnya ya, nanti di jam 1 ya, yang kuliah yang lain ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oh, jangan lupa ya untuk absensi ya. Absensi di sianya masing-masing, oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.